Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Saya jauh dari Probolinggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Yang sangat Al-Faqih muliakan, yang pertama guru kita bersama Al-Habib Rizik Syihab, yang insya Allah akan hadir sebentar lagi, dan yang Al-Faqih hormati Al-Habib Ali Al-Habasyi, dan selanjutnya Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf, dan yang Al-Faqih hormati Kiai Haji Zaki Umar MC, dan yang Al-Faqih muliakan Kiai Haji Buya Abdul Majid SE, dan yang saya muliakan Kiai Haji Munawir Asli, dan yang Al-Faqih hormati Kiai Haji Nasir Mansur, dan yang Al-Faqih hormati Kiai Haji Fakhru Hanzami, dan yang Al-Faqih hormati ada Kiai Haji Muhammad Ali dan juga Kiai Haji Muhsin Syami. Dan tak lupa pula kepada Kiai Haji Muhammad Khalil, DPW Tangsel Ketua DKM Masjid Nurul Huda, Bapak Fauzi Abdillah SPD, dan juga kepada Direktur Polkadot Indonesia. Al-Fakir aturkan kepada Bapak Ari Ardiansyah dan Ibu Indah Sari Rahmawati, dan seluruh aparatur pemerintah, Letkol Ardiansyah, Komandan Satkon, Letkol dari Angkatan Laut dan seluruhnya, yang tidak bisa Al-Fakir sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada panjenengan semua. Di sini undangan yang diberikan kepada saya, Pak, temanya Maulid Nabi. Temanya Maulid Nabi. Kadang saya heran, Jakarta ini dari Rabiul Awal sampai Ramadan gak selesai-selesai Maulid Nabi. Maulid Nabi itu setahu saya Rabiul Awal. Rabiul Awal itu bulan di mana Rasulullah dilahirkan. Sampai hampir Sya'ban ini sudah masuk bulan Rajab. Saya biasanya kalau Rajab kadang puasa, Pak. Sebab ada undangan ke sini jadi gak puasa. Alasannya masih Rabiul Awal, Maulid Nabi. Terus nanti pada Idul Fitri ada nanti yang Maulid Nabi itu. Alhamdulillah. Kalau tidak ada majelis-majelis yang bermanfaat, tidak ada kumpulan dengan orang-orang saleh, maka jangan harap Jakarta itu bisa selamat, Pak. Jangan harap Jakarta yang dikelilingi kita penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan banyak kemungkaran, lalu tidak kita imbangi dengan kemaslahatan untuk umat, tidak kita imbangi dengan kumpul bersama orang soleh, tidak kita imbangi dengan majelis-majelis ilmu, maka jangan harap tahun depan kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh dengan barokah ini. Bisa jadi Allah akan membalik Jakarta karena umatnya sudah tidak ada yang bisa diandalkan. Di awal-awal surah Al-A'raf, tahu surah Al-A'raf, Pak? Bapak-bapak tahu surah Al-A'raf? Al-A'raf itu artinya apa, Pak? Al-A'raf artinya tempat bainal jannah wan nar, tempat di antara neraka dan surga. Jadi begini, di awal-awal surah Al-A'raf itu ada ayat begini, Pak. Wa kam min qaryatin ahlaknaha
faja'aha ba'suna bayatan aw hum qailun. Betapa banyak daerah-daerah yang telah kami binasakan kata Allah, telah kami balik, telah kami hancurkan. Ahlan wa sahlan Kiai Haji Munawir Asri, marhaban bi hudurikum Kiai. Kita lanjutkan Pak ya. Fokus ke saya, tidak usah fokus ke Kiai Munawir Asri, tidak usah. Beliau nanti misinya terakhir. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa kam min qaryatin ahlakna. Betapa banyak daerah yang telah kami binasakan kata Allah, dan bencana itu datang ketika mereka sedang tidur malam atau mereka sedang santai di siang hari. Jadi Allah mau ngasih bencana itu tidak ada perjanjian dulu dengan kita, Pak. Tidak kemudian Allah mengutus malaikat, lalu kita disuruh mengungsi dulu, lalu kita ngungsi, lalu bencana. Enggak ada. Enggak ada ceritanya bencana itu diumumkan oleh BMKG secara tepat, tidak ada. Semuanya faja'aha ba'suna bayatan aw qailun. Semuanya mendadak. Karena bencana itu mendadak, maka Allah menyampaikan di dalam surah Al-A'raf, فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. Ketika bencana sudah datang, banjir sudah meluap, semuanya sudah. Kalau di daerah saya Probolinggo itu ada gunung aktif namanya Gunung Bromo. Gunung Bromo kemarin saja sudah erupsi, kita agak berani ke sana. Gunungnya sudah meletus, kemudian banjirnya sudah ada di mana-mana. Maka apa yang akan dikatakan oleh umat manusia ketika bencana sudah datang? Inna kunna zalimin. Kita adalah orang yang zalim ya Allah. Kita adalah orang yang banyak dosanya ya Allah. Ketika bencana sudah datang, ya gak ada gunanya. Gak ada gunanya Pak. Kalau sudah banjir bandang datang, semuanya tenggelam, lalu kita mengatakan ya Allah kami banyak dosanya, ya Allah kami termasuk orang yang zalim. Itu sudah disampaikan di awal-awal surah Al-A'raf oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tercatat 1400 tahun yang lalu Pak. Makanya hati-hati mengadakan maulid Nabi seperti ini, tujuannya agar nanti pulang ada yang kita bawa sebagai penambah iman kita, sebagai catatan iman kita, agar apa yang akan kita lakukan selanjutnya ini bisa kita pikirkan dua kali. Misalnya Desember itu tempat di mana kemaksiatan merajalela. Dan kemaksiatan itu juga tertulis di dalam Al-Quran. Banyak orang-orang yang tidak menyembah Allah, banyak orang-orang di luar Islam yang tidak menyembah Allah melakukan banyak perzinahan, dan itu ditiru oleh umat Islam. Misalnya banyak orang-orang yang datang ke tempat-tempat maksiat di bulan Desember, itu tempatnya di bulan Desember, apalagi di tanggal 25 biasanya. Lalu ditiru oleh umat Islam. Kita juga merayakan. Saya tidak perlu menyebutkan kalimat-kalimat yang akan menyakiti Allah di tempat yang mulia ini. Tidak usah disebut tempat-tempat yang menyakiti Allah, karena ayatnya sudah ada. Hampir saja langit akan pecah ketika ada orang mengatakan Allah akan melahirkan anak. Itu ayatnya ada dalam Al-Quran. Ketika ada orang-orang di dunia mengatakan Allah akan memiliki anak dan anak Allah akan dilahirkan ke dunia, maka langit saat itu akan pecah. Kenapa? Karena Allah marah, Allah murka. Dan itu kejadiannya biasanya di bulan Desember. Saya tidak usah sebut. Saya tidak ingin menyebutkan sesuatu yang akan menyakiti Allah di sini. Di dalam Al-Quran sudah dikasih tahu ciri-ciri umat Islam sebenarnya nanti di bulan Desember. Itu ada. Bapak kalau buka di dalam surah Al-Furqan
ayat ke-72. Di sana secara tegas Allah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil lagwi marru kirama. Ciri-ciri orang yang beriman, kata Al-Quran ya, bukan kata saya. Ciri-ciri orang yang beriman, la yashhaduna az-zura, mereka gak mau nengok hal-hal yang gak bermanfaat. Mereka tidak ingin datang ke tempat-tempat kepalsuan. Mereka tidak mau menghadiri acara-acara yang banyak mudorotnya, banyak kemungkarannya. Walladzina, ciri-ciri orang yang beriman, la yashhaduna az-zura, mereka gak mau menyaksikan kepalsuan. Wa idza marru bil lagwi marru kirama, ketika mereka bertemu dengan acara-acara yang gak bermanfaat, bertemu dengan acara-acara kemaksiatan, marru kirama, mereka akan menjaga keimanannya, tidak akan hadir, bahkan nengok pun gak mau, langsung melengos kalau bahasa Jawanya. Itu ciri orang yang beriman. Al-Imam Ibnu Katsir Ad-Dimashqi di dalam tafsirnya mengatakan, kata ulama ya, apa yang saya sampaikan bukan dari pribadi Pak ya, sampai terakhir nanti semuanya ada di dalam kitab para ulama. Saya tidak pernah menuangkan pemikiran pribadi. Al-Imam Ibnu Katsir menyampaikan, yang dimaksud di dalam ayat surah Al-Furqan ini, bahwa ciri-ciri orang yang beriman tidak mau menyaksikan az-zur, kepalsuan. Kepalsuan maksudnya kata Imam Ibnu Katsir adalah a'yadul musyrikin, hari raya para penyembah selain Allah. Ketika penyembah selain Allah sedang mengadakan hari raya, maka ciri-ciri orang yang beriman, jangankan hadir, jangankan meramaikan, jangankan berpartisipasi, nengok pun gak mau. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam kitab Al-Hudiyah, Pak, Syekh Abdul Qadir Jilani itu nengok rumah ibadah di mana tempat Allah disyirikkan di sana, dapat saya sebutkan namanya. Tempat di mana Allah disyirikkan, nengok saja kita sunnah membaca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nengok saja kata Syekh Abdul Qadir Jilani kita sunnah syahadat. Maka lucu ketika kita mengaku mencintai Nabi, kita mengaku mencintai keturunan Rasulullah, kita mengaku mencintai para ulama, tapi kita masih suka hadir di az-zur, acara-acara kepalsuan. Bahkan kata para ulama, acara kepalsuan tidak harus a'yadul musyrikin, tidak harus hari raya mereka yang menyembah selain Allah, tapi semua majelis-majelis yang isinya ghibah, majelis-majelis yang isinya adu domba, majelis-majelis yang isinya jauh dari nuansa Islam, maka kita tidak boleh hadir kalau memang kita ingin diakui oleh Allah sebagai orang-orang yang beriman. Dulu di Mekah ada berhala namanya Az-Zur. Jadi ada berhala namanya Az-Zur. Setiap satu pekan sekali berhala itu ada hari rayanya. Para sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu anhu setiap mau lewat di acara-acara seperti itu, acara ada berhalanya, acara ada kemungkarannya, para sahabat menjaga keimanannya marru kirama. Mereka gak mau nengok, mereka langsung lewat. Makanya saya kalau di Jakarta, terutama bulan Desember, ada layar gede begitu, ya. Layar gede, lalu menunjukkan tentang perayaan-perayaan orang-orang yang tidak menyembah Allah, yang mengatakan Allah punya anak dan lain sebagainya. Saya langsung begini, gak nengok. Kenapa? Wa idza marru kirama, itu tanda orang-orang yang beriman. Kata siapa? Kata Al-Quran, bukan kata saya. Allah saking cintanya kepada umat Islam, Pak, sampai sholat kita pun lebih didahulukan harinya daripada hari-hari orang-orang musyrik.
Ada yang ibadahnya hari Ahad, padahal gak tertulis di dalam kitab mereka. Ada ibadahnya hari Sabtu, padahal tidak diabadikan oleh Musa alaihissalam. Sehingga ketika Rasulullah SAW ingin mengadakan sholat berjamaah sesuai yang mereka lakukan, Allah ngasihnya hari di mana sebelum mereka beribadah, hari Jumat. Ketika Allah sudah memerintahkan kita untuk berkumpul sholat Jumat, nabinya dilahirkan bukan di hari-hari mereka ibadah, Pak, tapi di hari setelah mereka ibadah, yaitu hari Senin. Sampai diluncang oleh Allah, Pak. Saking tidak maunya Allah kita mirip dengan apa-apa yang mereka lakukan. Sholat kita hari Jumat, Nabi kita lahirnya hari Senin. Gak mau mirip dengan acara-acara yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking dari menjaganya Allah. Dihampir antara Jumat setelah sholat, Nabi di hari Senin dilahirkan. Apa tujuannya? Tujuannya itu menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala gak mau kita mirip dengan mereka. Kita ini umat Nabi yang paling keren. Kita ini umat Nabi yang diturunkan kitab suci paling keren, di kota paling keren, di bulan paling keren, bulan Ramadan. Kitab sucinya paling keren, diturunkan di bulan yang Ramadan terbaik, nabinya kita terbaik. Maka seharusnya ketika kita menjadi umat terbaik, jangan sama seperti umat-umat yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ciri-ciri umat Nabi Muhammad di dalam Al-Quran itu apa? Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau amar ma'ruf banyak di Indonesia, tapi nahi munkar hampir hilang. Kalau amar ma'ruf, orang sholat di masjid banyak. Kalau amar ma'ruf, orang ngajar agama banyak. Kalau amar ma'ruf, pondok di pesantren banyak. Tapi kalau nahi munkar, menasehati orang yang salah, yang melakukan secara terang-terangan. Karena orang sekarang, Pak, orang sekarang ini sudah salah pakai dalil, Pak. Itu orang sekarang. Hebatnya orang sekarang itu sudah melakukan kesalahan, mereka punya dalil, Pak. Punya dalil mereka. Kalau orang dulu kan enggak. Mereka kalau salah mengaku terang-terangan kalau mereka salah. Nah kita ingat, Pak, kenapa status orang-orang Yahudi dalam surah Al-Fatihah? Kalau kita sholat kan baca surah Fatihah tuh. Di dalam surah Fatihah kan ada ayat tuh, ghairil maghdubi alaihim. Ya Allah, jadikan saya bukan termasuk orang-orang yang maghdub, yang dibenci oleh Allah, yang dilaknat oleh Allah. Siapa maksudnya maghdub? Adalah orang-orang Yahudi. Kenapa Yahudi statusnya dibenci oleh Allah, dilaknat oleh Allah? Karena mereka tidak beriman ba'dal ma'rifah. Setelah mereka tahu kepada Nabi, setelah tahu ciri-ciri Nabi, setelah tahu sifat-sifat Nabi dalam kitab-kitab mereka, Nabi Muhammad datang, mereka gak beriman. Sampai punya status dilaknat. Ya Allah, kalau kita jadi umat Nabi Musa, Pak, mohon maaf, kita kalau jadi umat Nabi Musa, terutama kita yang ada di Jakarta, rata-rata kita akan jadi karyawan Fir'aun, Pak. Yang punya pabrik gula Fir'aun, yang punya pabrik kayu Fir'aun, yang punya pabrik itu Fir'aun itu. Dulu zaman Nabi Musa. Kita mau diajak misalnya, mau diajak jihad sekarang. Kalau mau diajak jihad kita sekarang, Pak, sudah pakai alasan, punya dalil. Bayangkan dulu Hawariyun, santri-santrinya Nabi Musa itu sedikit. Dulu yang memiliki kekayaan di daerah Mesir itu Fir'aun. Tambangnya banyak, tempat emasnya banyak, peraknya banyak, budaknya banyak, istananya besar. Jadi dulu daripada ikut dakwah Nabi Musa, mending cari aman kerja sama Fir'aun. Kalau kita hidup di zaman Nabi Musa, jangan pernah berharap jadi pengikut beliau, mungkin jadi karyawannya Fir'aun.
Jadi alhamdulillah kita hidup di tahun 2025. Kalau kita hidup di zaman Nabi Muhammad, Pak, bukan jadi pengikutnya Sayyidina Abu Bakar, bisa jadi kita lebih parah daripada Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay itu, Pak, Abdullah bin Ubay kalau diajak jihad, dia itu paling depan bilang Allahu Akbar. Siap berjihad, siap, paling depan dia, Pak. Tapi giliran hari H penghilang dia itu. Misalnya di Jakarta, ayo kita bela ulama, siap katanya. Ayo kita datang ke acara-acara majelis, siap. Nanti di acara majelisnya nggak ada orang itu. Yang paling rentan bilang siap itu biasanya ada yang paling belakang ini. Dulu Abdullah bin Ubay seperti itu. Jadi ketika diajak semangat, di hari hilang. Jadi kalau ada orang-orang seperti itu, bukan santrinya Sayyidina Abu Bakar, bukan santrinya Sayyidina Umar, itu santrinya Abdullah bin Ubay. Seperti itu. Kalau kita hidup di zaman Nabi Muhammad, ya Allah, para sahabat di perang Uhud melihat Nabi Muhammad dipanah, mereka itu menyiapkan badannya untuk siap dipanah, menjadi tamengnya Nabi Muhammad SAW. Perang Badar itu diadakan di bulan Ramadan. Bayangkan, andaikan Nabi ngajak orang Jakarta perang Badar di bulan Ramadan, kita nawar nanti setelah tarawih, gitu. Kan seperti itu. Nanti aja Nabi setelah tarawih tangguh. Sahabat sebagian masih ada yang berpuasa di perang Badar itu. Jadi kalau andaikan imannya sahabat setitik saja didatangkan kepada hati kita, Pak, hancur badan kita. Kenapa? Gak akan bisa menolak kita. Saking dari taatnya sahabat, saking dari tunduknya sahabat kepada Rasulullah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Umar itu nggak berangkat dulu, Pak. Beliau masih nunggu di Mekah, nantang orang se-Mekah kelahi, Pak. Bayangkan, ketika beliau akan ikut Nabi Muhammad hijrah ke Mekah, hijrah ke Madinah, apa kata Sayyidina Umar? Nabi berangkat duluan dengan Sayyidina Abu Bakar. Lalu Sayyidina Umar mengatakan, wahai orang-orang Mekah, barang siapa yang anaknya pengen jadi yatim, barang siapa yang istri-istrinya pengen jadi janda, nih Umar mau ikut Nabi hijrah, tunggu saya di sebuah lembah, ayo kita kelahi di sana. Semuanya di depan orang ribuan. Sayyidina Umar ngomong gitu, Pak. Kalau bukan Sayyidina Umar nggak bisa ngomong gitu, dengan macam-macam kalau di sini, Pak. Tewas kita, Pak. Kalau di sekarang ini nggak ada, jangan sok angkuh, Pak. Kalau angkuh itu, kalau memang angkuhlah kepada orang-orang yang zalim kepada Islam. Kita kalau angkuh kepada sesama umat Islam, Pak, niat saja hati kita bermasalah. Kepada tetangga, kepada saudara, kepada sesama umat Islam, kepada sesama teman majelis, niat saja kita sok angkuh kepada sesama umat Islam, itu hatinya sudah bermasalah, Pak. Tapi kalau kita angkuh kepada orang-orang yang zalim kepada Islam, niat saja kita dapat pahala. Misalnya kita niat, andaikan Allah takdirkan di Indonesia berangkat ke Palestina, insya Allah saya akan berangkat. Niat saja dapat pahala, Pak. Baru niat. Tapi kalau angkuhnya kepada sesama umat Islam, Pak, Al-Qur'annya sama, kiblatnya sama, nabinya sama, orangnya sholatnya sama, tapi kita angkuh, hati niat saja itu sudah bermasalah. Nah, kalau memang mau angkuh jawara misalnya, jangan angkuh kepada semua umat Islam, jangan. Istilah jawara itu ketika dia angkuh kepada orang-orang yang zalim kepada Islam. Kalau dia berani, itu jawara namanya. Tapi kalau angkuhnya hanya kepada sesama umat Islam, bukan. Jawara fitnar itu, Pak. Jawara fitnar itu di neraka tempatnya. Tidak boleh, nggak ada ajaran Rasulullah angkuh kepada sesama umat Islam, nggak ada. Kalau memang angkuh datang ke Palestina, saya yakin kalau dia datang ke Palestina seminggu, yakin saya, Pak, tahlilan, Pak. Mau anak siapa kalian, mau apapun jabatannya, datang ke Palestina itu bawa arit yang katanya aritnya itu dikasih amalan apa, datang, coba datang seminggu saja tahlilan, Pak.
Makanya saya bilang sama teman-teman, kamu kalau sudah pusing, nggak punya uang, pusing, bingung, banyak tanggungan, datang ke Palestina, berangkat harum, pulang almarhum. Seperti itu. Jadi Allah itu saking dari cintanya kepada umat Nabi Muhammad, umat yang paling mudah masuk surga ini umat Nabi Muhammad, Pak. Umat yang paling mudah masuk surga itu umat Nabi Muhammad, tapi kita justru memilih cara yang paling susah masuk surga. Saya pegang air, Pak, satu kali ini air. Satu kali saya pegang air itu bisa dapat 5 pahala. Satu kali pegang air, ini kasihnya Allah kepada umat Nabi Muhammad. Satu kali pegang air itu saya bisa dapat 5 pahala. Satu, saya pegangnya dengan tangan kanan, ikut Nabi, dapat pahala gak? Nabi kalau minum pakai tangan. Nah, sebelum minum saya membaca bismillah. Karena Nabi setiap melakukan sesuatu yang baik pasti baca bismillah. Dapat pahala gak? Berapa sudah? 2. Minumnya saya hati-hati, Pak, karena kata Rasulullah, usul ma'a maswad wa la ta'ubu 'abdan fa innal mubada minal 'abdi. Kalau minum hati-hati, enggak usah terlalu gluk. Ikut Nabi. Dapat 3, Pak, pahalanya. Setelah minum saya ngomong alhamdulillah. Karena Rasulullah setelah minum baca alhamdulillah. Dapat berapa? Dapat 4, Pak. Nah, setelah saya selesai minum, saya sedekahkan sisanya kepada teman saya. 1 botol saya bisa dapat 5 pahala. Nah, kita diajak ke majelis, Pak, jangankan nyumbang, kalau kebuli saja kita yang bangun, Pak. Datang ke majelis itu pikirannya, ya Allah, saya datang ke majelis, saya pengen saya dapat ini sampai ke akhirat saya dicatat sebagai orang-orang yang datang ke majelis. Seharusnya kalau umat yang normal lah ya Allah, saya ada uang 20.000, saya hanya bisa menyumbang sedikit air. Semoga ini menjadi jalan saya akan selamat nanti di akhirat. Karena sholat sudah ada khusyuk, zikir gak ada yang istiqomah, belajar agama sudah males, mungkin ini yang akan menyelamatkan saya di akhirat, meskipun sebedus. Seperti itu umat yang normal. Yang gak normal itu sudah datang belakangan, duduk di paling belakang, ketika pengajian kantuk-kantuk tidur, setelah ada pengumuman bubar kebuli datang dia paling depan. Nah, itu gak normal itu. Itu gak normal. Itu kayaknya keturunan umatnya Nabi Musa yang dulu dari jalur Fir'aun. Gak seperti itu. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali menyampaikan, setan itu, jadi jangan pernah sombong. Maksudnya sombong itu begini, jangan pernah merasa aman setelah kita bisa agama misalnya, lalu kita aman dari gangguan setan. Tidak. Setelah kita tahu semua isi ayat Al-Quran, apakah setan diam? Oh tidak. Makanya di dalam Al-Quran ada ayat misalnya, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millahum. Walan tarda, orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan pernah ridho kepada kalian sampai kalian masuk ke agama mereka. Yang namanya tidak ridho, mereka tidak akan tinggal diam, Pak. Mereka bukan ketika hanya berdakwah agar kita murtad, bukan. Tapi mereka tidak akan pernah diam ketika mereka tidak ridho. Apa yang mereka usahakan ketika mereka tidak diam? Bukan hanya pemikiran. Kalau pemikiran saya kira kita aman-aman saja, karena kita banyak ulama masih. Bukan tentang kajian. Kalau kajian kita masih banyak ulama. Tapi cara sekarang itu dengan merubah akhlak-akhlak mereka sama seperti akhlak orang-orang barat. Akhlak kita sekarang mayoritas umat Islam seperti akhlaknya orang-orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, Rasulullah menyuruh perempuan menggunakan hijab. Tahu hijab? Kerudung standar Rasulullah itu yang menutupi warna, menutupi bentuk, menutupi rambut, menutupi dada. Sekarang ada nggak kerudung? Cara berkerudungnya itu begini, Pak. Rambutnya kelihatan di depan, bahkan dadanya masih kelihatan separuh. Rambut di belakang masih kelihatan. Ada nggak fashion seperti itu? Orang Yahudi itu pintar, Pak. Mereka bukan merusak agama kita dengan pemahaman mereka. Mereka membiarkan kita menggunakan cara kita, tapi membuat kita malu menggunakannya.
Kerudungnya disediakan orang Yahudi, tapi caranya merusak isi Islam. Padahal dari dulu para ulama mengajarkan yang namanya menutupi aurat itu bukan hanya warna, tapi bentuk tubuh juga harus ditutupi. Sehingga baju yang kemudian ketat membentuk tubuh dan kelihatan tubuhnya itu tetap berdosa menggunakan itu, karena itu menimbulkan fitnah. Nah, orang Yahudi bikin fashion seperti itu, Pak. Sehingga ketika baju muslimah yang benar-benar sopan gak laku sekarang, kurang ngetren kata orang sekarang, kurang ngetren. Menggunakan orang-orang produk-produk orang Yahudi yang memang menutup aurat, tapi sebenarnya mereka membuka aurat. Menggunakan cara Islam, tapi sebenarnya mereka memalukan umat Islam. Banyak nggak sekarang? Banyak. Makanya saya heran ketika kemarin rame-ramenya itu pesantren digugat, Pak. Pesantren digugat, Pak. Bayangkan. Saya tidak pernah dengar ada Pantai Kuta Bali digugat, nggak ada. TV-TV nasional itu pernah nggak kritik Pantai Kuta Bali yang buka aurat seperti itu? Anda pernah? Pernah nggak TV-TV nasional menggugat toko-toko yang jual khamr di sekitar Jakarta? Ada nggak? Apakah kita buta ketika setiap lewat di toko-toko yang tempatnya itu perzinahan? Tidak ada yang gugat. Pesantren yang digugat, jangan. Santri dianggap budaknya kiai. Santri berakhlak kepada ulama dianggap budak sekarang, Pak. Kenapa kok bukan Pantai Kuta Bali saja yang digugat gitu? Kita kalau ke Indomaret, kalau ke Alfamart, Pak, mau beli makanan, yang pertama kali kita lihat biasanya apa? Ada label halal. Siapa yang melabeli halal kalau bukan santri? Gak berani, Pak. Kalau gak pernah ngaji fikih, gak berani melabeli itu. Pancasila sila pertama itu apa? Ketuhanan yang maha. Kalau bukan santri gak bisa seperti itu. Gak bisa. Lalu mengatakan santri sekarang diperbudak oleh kiainya. Setiap ada oknum di pesantren langsung diangkat oleh media, seolah-olah nanti pesantren semuanya buruk. Sehingga banyak orang-orang yang tidak mau memasukkan anaknya ke pesantren. Sekarang ulama dicaci maki, dihujat. Kenapa kok bukan mereka yang minum khamr? Kenapa kok bukan mereka yang bermain judi? Kenapa kok bukan mereka yang begini begitu? Semuanya itu. Tapi kenapa zaman sekarang justru pesantren yang banyak dihujat mati-matian? Itu menunjukkan. Jadi jangan ada masalah biru. Jadi jangan heran kalau ada sebagian daerah nanti terkena bencana besar-besaran karena paku buminya dikritik, Pak. Allah menyampaikan di dalam Al-Quran yang menjadi pakunya bumi itu bukan gunung saja. Allah menyampaikan yang akan menjadi paku bumi itu bukan masjid, Pak. Masjid banyak, Pak. Bahkan tanda-tanda kiamat itu orang berlomba-lomba membangun masjid, tapi isinya jauh dari hidayah. Kata Rasulullah, yauma idin, nanti di akhir zaman, masajiduhum amirah wa hiya kharabun minal huda. Nanti di akhir zaman banyak orang bangun masjid itu mewah-mewah banget, tapi jauh dari hidayah. Kenapa jauh dari hidayah? Karena pengurus masjidnya tidak ada yang alim fikih. Sekarang kita tengok hampir setiap masjid gak ada yang alim fikih. Cara menyucikan barang najis nggak bisa. Ketika lantai kena air kencing kucing nggak tahu cara mensucikannya. Ketika ada pembagian zakat yang dikumpulkan di masjid banyak yang nggak tahu caranya. Bahkan sebagian ada masalah juga.
ala nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa sallam bidzurikum ya izin. Ya, kita fokus lagi Pak ya. Saya dari jauh, jadi saya lama. Saya nggak mau dihentikan sama panitia. Persiapannya saya 2 hari. Jadi seperti itu. Saya kaget sebagai seorang santri. Saya itu murni santri. Saya murni santri. Lulus SD, setelah lulus SD saya tuh mondok sampai tahun 2018 di pesantren ya Pak. Tidak ada pelajaran ngajari buat bom, nggak ada. Tidak ada pelajaran ngajari ngerusak ibadah umat lain, nggak ada. Nggak ada pelajaran mencaci maki umat lain yang tidak menyembah Allah, nggak ada. Tidak ada pelajaran menghinakan orang-orang di luar Islam, nggak ada. Yang ada di pesantren, selama saya di pesantren, yang ada, saya disuruh menyuarakan haram minum khamr, wajib. Saya disuruh menyuarakan haram berzina, wajib. Saya disuruh menyuarakan perkara yang hak tanpa rasa takut, wajib. Itu yang diajari di pesantren seperti itu. Jadi wajar ketika saya seorang santri lalu mempelajari banyak kitab-kitab para ulama di tahun 2025 di Indonesia, TV nasional mengkritik pesantren, terutama seperti pesantren Lirboyo yang alumninya sudah banyak yang menjadi ulama. Ya jangan heran kalau suatu saat naudzubillah tsumma naudzubillah, kalau orang-orang solehnya sebagai paku buminya sudah dikritik habis-habisan, sudah dihina, sudah dicaci maki, nanti kemudian Allah datangkan bencana itu semuanya kena. Santri kena, orang awam kena, yang zalim kena, semuanya kena. Karena Allah kalau mendatangkan bencana gak milih-milih Pak, gak milih-milih. Gak kemudian rumah saya lalu lewat banjirnya di depan, lewat samping, enggak, gak ada seperti itu Pak. Itu bukan banjir namanya itu Pak. Bukan. Karena Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, walaqad katabna fiz zabur min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas shalihun. Bumi ini Allah wariskan kepada hambanya yang soleh Pak. Jadi yang berhak ada di bumi ini kata Allah adalah orang-orang yang soleh. Kita hakikatnya numpang. Kalau kata orang sekarang, kita itu semuanya imigran. Yang benar-benar pribumi adalah orang-orang soleh. Yang ngomong bukan saya, Allah. Annal arda yarithuha ibadiyas shalihun, kata Allah. Dan itu tertulisnya di dalam surah Al-Anbiya, yang notabene-nya dulu para nabi ketika diutus ke Bani Israel, diutus nabi dibunuh oleh Bani Israel, diutus nabi dibantai oleh Bani Israel, diutus nabi terus. Sehingga Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah di Taif dilempari batu, dari keningnya menyucurkan darah. Diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Jadi ketika Rasulullah berdakwah mendapatkan hantaman yang Masya Allah dari orang-orang musyrik. Dulu musuhnya Nabi itu 3. 1 orang munafik, 2 orang musyrikin, orang-orang syirik yang tidak menyembah Allah, menyembah berhala dan sebagainya. Yang 3 orang Yahudi. Ini musuhnya Nabi Pak. Saking dari mereka bencinya kepada Nabi, dulu sebelum Nabi Muhammad diutus oleh Allah menjadi Rasul, tidak ada dari satupun orang-orang kafir itu yang benci kepada Nabi. Itu hebatnya Nabi Muhammad SAW. Salah satu keistimewaan Nabi itu gak bisa dibenci orang Pak. Gak bisa dibenci orang ketika Nabi belum jadi Rasul.
Tapi ketika Allah mengangkat Nabi menjadi seorang Rasul di umur 40, musuhnya keluarganya sendiri, Pak. Keluarganya sendiri. Jadi salah satu mukjizat Nabi Muhammad, sejak kecil beliau disebut Al-Amin, yang bisa dipercaya. Beliau disebut dengan Shadiq, orang yang jujur. Beliau disebut dengan amanah, orang yang terpenuhi. Banyak jabatan Nabi dari orang-orang kafir itu banyak. Yang menjuluki Nabi Al-Amin itu dulu orang-orang non-muslim, orang kafir. Nabi bisa dipercaya. Jadi gak ada dalam fakta sejarah ada satu orang kafir dulu yang benci sama Nabi, gak ada. Nabi mulai dibenci ketika diutus menjadi seorang Rasul. Nah, makanya jadi sampai kata para ulama, Imam Ghazali itu menyampaikan dalam kitab Ihya, Pak, kalau ada orang soleh, sebentar Ustaz, saya dari Probolinggo Ustaz. Wa ma rabbuka nasiya. Masa saya dari Jawa Timur ke sini cuma ngomong 15 menit. Baru sampai, baru ke sini. Ini sudah ciri-ciri biasa. Jadi begitu. Jadi Rasulullah itu mulai dibenci itu ketika beliau menjadi Rasul. Beliau menjadi Rasul. Ketika tiga golongan ini mengatakan kepada Nabi Muhammad, apa jaminannya kalau aku ikut kamu? Apakah kamu bisa menjamin kita masuk surga? Itu pertanyaan sudah dari dulu. Di dalam surah Al-Ahqaf ayat ke-9, apa kata Allah? Qul ya Muhammad, qul ma kuntu bid'an minar rusul wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. Katakan wahai Muhammad bahwa kamu bukan Rasul pertama yang diutus. Sebelum kamu sudah ada Rasul-Rasul yang diutus. Dan aku tidak tahu, kata Nabi Muhammad, apa yang akan terjadi setelahnya nanti. Di akhirat, Nabi Muhammad tidak punya pengetahuan siapa yang selamat, siapa yang tidak. Semuanya hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu orang-orang tiga ini, orang munafik, orang musyrikin, orang Nasrani mengatakan, "Hei Muhammad, kalau kamu saja belum tentu selamat, ngapain kita ikut kamu? Kamu saja belum tentu masuk surga, kenapa kita harus ikut kamu?" Ketika orang kafir mengatakan demikian, Allah menurunkan surah Al-Fathu ayat 2. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan. Ayat ini adalah ayat yang bermakna bahwa Nabi Muhammad pasti dijamin masuk surga. Semua dosa-dosa Nabi Muhammad diampuni oleh Allah. Makanya kita kalau baca maulid selalu di awal itu ada inna fatahna laka fatham mubina. Inna fatahna laka fatham mubina. Kenapa kita baca itu? Karena yang akan dibahas setelahnya adalah manusia-manusia yang gak masuk akal. Manusia kalau kata orang sekarang khurafat. Kalau orang sekarang itu ngayal, Pak. Makanya otak kita kalau baca maulid dipersiapkan oleh Allah, disuruh membaca inna fatahna laka fatham mubina, agar keistimewaan Nabi Muhammad benar-benar kita siapkan dengan akal yang sehat, bahwa dulu ada manusia yang gak sama dengan manusia yang lain, bahwa dulu ada keistimewaan manusia yang hanya diberikan kepada satu ini, yang lain gak dapat. Setelahnya itu semakin, kalau kata orang sekarang yang gak percaya karomah, itu khurafat. Maka ketika orang kafir mengatakan Muhammad itu kan ayat khusus kamu, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik, itu khusus kamu yang dijamin masuk surga. Lah ayat untuk kita yang ikut kamu wahai Muhammad, ada nggak ayatnya? Allah menjamin kita yang ikut kamu pasti masuk surga. Lalu Allah turunkan surah Al-Fathu ayat 5. Liyudkhilal mu'minin wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar, agar Allah nanti akan memasukkan orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki dan perempuan kepada surga yang di bawahnya ada sungai yang mengalir. Jadi kita
Kalau ada orang mengatakan tidak mungkin, belum tentu kita akan masuk surga, sudah dijawab. Dan keterangan yang saya sampaikan itu tertulis di dalam tafsir Al-Qurtubi. Ya, karena saya kasihan dengan Muratibul Barnamij alladzi aqama warai mundu anifan ka'annahu yaqul intaha ya bus. Fa'aqulu lakum afwan katsira law sami'tum min kalami al-khata wan nisyan wa ma ashbaha dzalika wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.